tiba-tiba ada pihak-pihak yang tidak setuju, lalu kemudian pemerintah kabupaten mensegel. Ini tentu menciderai kerukunan dan kebersamaan yang pemanasannya adalah berupa dynamic stretching ya, seperti ini. Boleh 30 detik, tapi juga boleh 20 detik. Dynamic ini dilakukan 30 detik sebanyak 20 atau diganti dengan hitungan 20 repetisi. Pelan-pelan saja pemirsa, jangan langsung diangkat tinggi semampunya. Lalu gerakan berikutnya kita juga boleh boleh 30 detik atau hitung sampai 20. Lalu bergantian ya pemirsa ya, karena Dia nggak bisa belum. Indonesia. Ini 22 Agustus. Lumayan turun 2 kilo. Oke dah. Foto juga di situ. Ya, Bergaya, Bu. bagus tempatnya. Sejuk. Sebenarnya tidak mengganggu pemukiman. Iya, kuat. Cuma ininya apa namanya tuh makannya banyak. Cuma Itu dari Ibu Mira. Oh iya. banyak sekali oleh. Ini adik-adik duduk. Adik Om kan? Om mana? Sini Om mana? Adik Om. Iya ganti. Sarang tahun. Harusnya sih Tanggal 12 Agustus. Iya, 12 Agustus bisa. Ya karena masih banyak yang kita suasana. sedang keselamatan. Di keraton juga setiap kali ada Ramadan nggak ada kita Ramadan kecil aja di dalam, nggak bisa lagi lebaran juga kita nggak bisa terima tamu. Luar biasa. Kamu sudah dimulai dari Senin. Terbagi ya, kasih satu nama tapi caranya dengan Boleh lagi tapi kemarin kesempet. Enggak, ini nanti saya mau pulang ke Jogja semua. Ini kan disandang dari saudara wartawan ini pun serius menanggapi dan tolong sampaikan salam saya Pak Bupati, Ibu Bupati, kita kok sama-sama manusia, sama-sama warga negara. Lebih-lebih pengayom kalau pemerintah, bukan hanya pemerintah, tapi mengayomi kepada warganya. Saya ini warga, bukan siapa-siapa, saya orang biasa. Jadi minta pengayoman dari pemerintah, dari kebijakan-kebijakannya gitu. Tadi jangan sampai
ada kata dia tertekan oleh satu golongan yang menekan. Kalau begitu sumpah jabatannya di mana? Kan harus tahu bahwa beliau itu punya tanggung jawab penuh. Jangan akhirnya kalau saya mungkin tertekan bisa saja karena saya tidak membawahi rakyat. Tapi kalau Pak Bupati tertekan dengan ancaman, kenapa sumpah dulu gitu? Itu kan disumpah oleh pejabat bahwa ini konstitusi yang ya, saya dapat penghormatan benar-benar amat yang semua para wartawan tapi ujung pangkalnya itu saya ingin dipercepat bagaimana supaya saya namanya tidak makin jatuh gitu kan, perubahan politik terus gitu berubah. Pasti selesai. Saya belum tahu nih umur saya besok atau lusa gitu. Jadi kalau belum beres kan belum apa dalam jiwa saya. Yang maaf sekali saya bukan berbicara untuk penyampaian dari Pati dari Ramadjati. Ramadjati sudah tidak bisa mengungkapkan apa-apa gitu. Sedangkan saya sendiri dengan Rama yang akan dimakamkan di situ. Betul. Sebentar lagi disiapin Pak. Aku besar di Cigugur, Ibu Ratu Emas, Kiai Rizky Wahid, Mbak Nia, kawan-kawan media, kehadiran Bu Ratu, saya, Rizky Wahid, Mbak Nia. Yang pertama silaturahmi, udah lama tidak ketemu Rama. Yang kedua tentu kita sudah tahu bahwa pembuatan bangunan di Curug Goong ternyata mendapatkan resistensi dari sebagian masyarakat, lalu itu menggunakan institusi MUI dan itu direspon oleh Satpol PP. Nah tentu ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena ada dialog-dialog yang seharusnya ditempuh, dan juga kita berprinsip secara konstitusional bahwa berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan dihargai. Nah, yang kedua, tentu kehadiran Bu Ratu nanti menjelaskan sendiri, ingin mengingatkan kembali tentang budaya adiluhung yang dimiliki oleh kita, termasuk oleh masyarakat Akur di sini. Bagaimanapun Indonesia, seperti dalam janji kampanye Jokowi Ma'ruf Amin kemarin, saya sebagai mantan direktur relawan tim kampanye nasional mengingatkan kembali janji presiden bahwa Indonesia akan bisa menjadi negara yang maju karena kita sudah selesai soal ideologi Pancasila itu. Kita sudah selesai soal bagaimana kita menghormati adat istiadat dan kepercayaan. Tapi ternyata kita menemukan berbagai persoalan termasuk di sini. Nah, oleh sebab itu poin ketiga tentu kami membawa pernyataan sikap dari teman-teman untuk menjaga kondusivitas dan juga untuk mengingatkan kembali seluruh elemen termasuk Bupati Kuningan tentang pentingnya untuk menjaga dan menghormati hak-hak konstitusional beragama dan berkeyakinan terutama oleh masyarakat adat Akur di sini. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya Maman Minul Haq, anggota DPR RI Komisi 8. Pernyataan sikapnya seperti apa? Nah, nanti kita baca. Saya silakan dulu Bu Ratu untuk pernyataan. Silakan. Ya, saya kira tadi saya menyaksikan sendiri lokasinya dan tempatnya juga tidak dekat, cukup jauh dari jalan, dan itu sebetulnya juga menjadi hak daripada keluarga Rama untuk membuat tempat di sana untuk satu monumen, dan juga tentu di situ sama dengan keluarga kami sebagai tempat peristirahatan terakhir di Mogiri. Jadi kita hanya ingin jangan sampai masyarakat di sini juga tidak memperhatikan kehidupan
yang punya budaya dan adat istiadat yang cukup kuat. Dan tentu budaya dan adat istiadat ini adalah bukan warisan tetapi kepercayaan kita yang betul-betul bahwa budaya bangsa sendiri itu adalah menjadi sumber kekuatan daripada diri manusia Indonesia. Kalau kita tidak lagi tidak mau tahu lagi terhadap adat istiadat dan budaya kita, terus kita akan mengambil budaya dari mana? Sedangkan itu adalah menjadi satu kekuatan. Jadi kekuatan budaya bangsa itu adalah kekuatan sebuah bangsa. Jadi kita bisa lihat di beberapa negara, tentu ini juga yang masih kuat budayanya adalah bangsa Indonesia, dan itu harus dipertahankan. Jadi tadi saya di sana menyaksikan sendiri penyegelan dari pemerintah Kuningan ya, Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan. Saya berharap semoga persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan pembangunan bisa dilanjutkan pada kemudian hari. Jadi saya kira ini bukan persoalan yang sulit. Jadi kalau bisa khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kuningan ini memperhatikan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang untuk kesejahteraan rakyatnya dan tentu untuk kedamaian dan keadilan daripada rakyat yang ada di Cirebon ini. Saya terus terang merasa prihatin kalau pemerintah Kabupaten Kuningan tentu masyarakatnya tidak seperti apa yang dibayangkan. Tentu masyarakatnya masih tetap masyarakat yang pegang adat istiadat budaya. Jadi saya kira sekarang tinggal penyelesaian ada pada pemerintah Kabupaten Kuningan. Dan saya bersyukur bahwa Mama dan Ibu juga masih sehat, dan tentu dalam kesempatan ini masih banyak yang harus diajarkan, ditularkan bagaimana kita hidup lebih sederhana, lebih bijaksana, lebih berkeadilan. Saya kira itu ada pada adat istiadat budaya kita dari zaman dulu. Jadi ini yang masih harus diwariskan kepada anak cucu. Ya, jadi sama dengan kami di semua kerajaan pun juga kami tetap harus berpegang pada adat istiadat budaya bangsa atau adat istiadat budaya di daerah kita masing-masing. Dan kita lihat sekarang banyaknya juga kerajaan-kerajaan juga tetap mengembalikan ajaran-ajaran yang peninggalan zaman dulu. Saya kira ini menjadi satu keyakinan yang tidak boleh seorang pun merubah, tidak boleh seorang pun melakukan perombakan dengan kepercayaan yang ada. Saya kira itu. Sekali lagi saya mohon pemerintah daerah harus memperhatikan persoalan ini. Saya dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tentu kami akan nanti ada saatnya kami bahas bersama, dan kami akan juga mencoba membantu mengkomunikasikan dengan baik dengan pemerintah daerah. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, sebelum Mbak Nia bacakan Enggak ada. ini ya, pakai Marjuki Wahid dulu dari Lapsdam, Bukan Fahmina. dari Fahmina. Institut Cirebon. Ya, saya Marzuki Wahid dari Fahmina Institute. Masyarakat Cigugur itu dikenal dengan masyarakat yang damai, rukun, bahkan menghargai pluralitas agama maupun pluralitas suku dan seterusnya itu. Karena itu kita bangga sebetulnya dengan masyarakat Cigugur yang ada makam antar agama. Ini jarang terjadi di satu tempat, berbagai agama dimakamkan di situ dan seterusnya itu. Karena itu betapa kagetnya ketika kemudian masyarakat adat Akur ini mau mempersiapkan peristirahatan terakhir untuk sesepuhnya, tiba-tiba ada pihak-pihak yang tidak setuju, lalu kemudian pemerintah kabupaten mensegel. Ini tentu menciderai kerukunan dan kebersamaan yang selama ini sudah terjaga dengan baik. Saya berharap
ini tidak perlu lama-lama terjadi, dan saya berharap pemerintah Kabupaten Kuningan untuk segera bisa masyarakat Sunda Wiwitan ini untuk segera melanjutkan pembangunannya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya itu, sehingga tidak perlu lagi ada penghalangan, pensegelan, dan juga masyarakat yang lain diberi pengertian bahwa ini bukan tempat sesembahan, tetapi ini hanyalah simbol semacam nisan dari pemakaman leluhur masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan ini. Jadi karena itu mungkin penting saya kira menjaga keutuhan ini, kedamaian dan kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik ini tanpa hal-hal yang tidak baik seperti sekarang ini. Terima kasih. Ya, itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup.